Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori-teori Kenegaraan menurut Khawarij, Sunni, Syiah, dan Mu'tazilah. Perkenalkan, kami anggota kelompok kami. Yang pertama, Rahmaudina Indira Ertamevia, NIM 142. Yang kedua, Adinda Zakiyatun Matfuzah, NIM 167. Yang ketiga, Wahyu Satria Gunawan, NIM 169. Yang pertama yaitu kenegaraan menurut Khawarij. Khawarij adalah sekelompok sempalan yang memisahkan diri dari Barisal Ali setelah arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Ali dan Muawiyah di Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 875 Masehi. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana cara berpikirnya. Jadi sikap kakak mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap orang di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh. Mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Jabatan tersebut bukanlah monopoli mutlak suku Khawarij sebagaimana pandangan Sunni, juga bukan hak khusus Ali dan keluarganya sebagaimana klaim kelompok Syiah. Menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan khalifah kalau memang mampu. Bahkan mereka mengutamakan orang non-Arab supaya mereka bisa menjatuhkannya dan membunuh kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat dalam menjalankan tugasnya. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Karena itu kelompok Khawarij tidak mempertimbangkan asabiyah atau keluarga untuk mengangkat pemimpin mereka. Mereka tidak menganggap kepala negara sebagai orang yang sempurna. Ia adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karenanya mereka menggunakan mekanisme syura untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kalau ternyata kepala negara menyimpang dari semestinya, dia dapat diberhentikan atau dibunuh. Pandangan Khawarij lebih demokratis. Ini agaknya bisa dipahami dari sosiologis masyarakat Arab dan mengutamakan syura dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erta. Teori yang kedua yaitu tentang Sunni. Yang pertama, teori-teori kenegaraan menurut Sunni. Yang pertama, menurut Al-Mawardi, imamah dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian, dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan di dunia. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia saja, tetapi juga untuk kebutuhan kehidupan di akhirat kelak. Menurut Ibnu Taimiyah, mengatur urusan umat memang kewajiban agama, tetapi tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Fungsi negara adalah membantu agama. Pemikir Sunni yang membicarakan lembaga ahwal dan musyawarah. Yang berikutnya adalah teori-teori tentang kenegaraan menurut Syiah. Terminologi Syiah telah dikenal dan telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad.
Al-Quran menyebut terma Syiah 8 kali. Jalaluddin Asyuti menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggunakan tema Syiah terhadap para sahabat Ali. Secara bahasa, Syiah memiliki makna teman, penyelamat, atau pengikut. Dari landasan normatif di atas, tampak bahwa konsep imamah menjadi hal yang mutlak dan mazhab Syiah. Orang-orang Syiah meyakini bahwa imamah adalah ajaran pokok dalam agama, sehingga keimanan seseorang tidak dikatakan sempurna tanpa imamah, karena imamah adalah kelanjutan dari nubuwah yang merupakan anugerah dari Allah. Pada awalnya yang disebut Syiah adalah orang yang menolak Umayyah dan Abbasiyah sebagai pemimpin umat yang sah karena keduanya dianggap tidak beriman dan amoral. Alasan lainnya, mereka meyakini bahwa sejak kematian Nabi Muhammad, kepemimpinan telah diwariskan kepada Ali dan keturunannya. Yang berikutnya tentang teori kenegaraan Mu'tazilah akan dijelaskan oleh Adinda. Yang selanjutnya, teori kenegaraan Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan salah satu dari 4 aliran Islam tertua, bersamaan dengan aliran Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Mu'tazilah pada awal mulanya merupakan sekte atau aliran keagamaan, tetapi dengan segera mengambil bagian dalam kancah politik Islam. Mu'tazilah beranggapan bahwa akallah yang menjadi ukuran untuk menentukan pembentukan lembaga khalifah. Walaupun pemikiran ini sama dengan Khawarij, tetapi Mu'tazilah memberikan argumentasi atau alasan secara filosofis dan teologis. Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalnya manusia dapat mengetahui 4 hal, yaitu Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, kebaikan dan kejahatan, serta kewajiban menjalankan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Selain dianut Mu'tazilah, prinsip kepemimpinan tidak harus dari suku Quraisy, juga dianut oleh sekelompok Syiah Zaidah dan sebagian besar dari golongan Khawarij. Mu'tazilah juga sepaham dengan Khawarij bahwa pengangkatan imam atau pemimpin bukan merupakan kewajiban beragama. Namun bagi Mu'tazilah, pengangkatan imam atau pemimpin negara itu tidak lagi wajib, hanya kalau keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat serta sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang fasik. Sekian dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.